daging yang kalian kurbankan, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah. Ketika kita bicara taqarrub kepada Allah, ketika kita bicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah khatib mengajak kepada saudara-saudara sekalian sidang jamaah Id yang dimuliakan Allah untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yang harus kita perbaharui adalah niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ala ma hajaru ilaihi." Sahnya amal itu dengan niatnya. Setiap perkara bergantung kepada niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Atau perempuan yang ia akan nikahi, maka hijrahnya adalah tergantung tujuan daripada hijrahnya itu sendiri. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah, maka ada satu kalimah di dalam sebuah kitab yang apabila kalimah itu ditahqiq kepada diri kita, maka insya Allah keimanan kita akan kembali bergelora. Kalimah itu harus ditanamkan bukan hanya kepada diri kita, tetapi dimulai sejak dini kepada anak-anak kita. Apa kalimat tersebut? Yang pertama adalah raditu billahi robba. Aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Aku ridho, aku rela Allah Tuhanku. Konsekuensinya apa? Ketika kita menyatakan Allah sebagai Tuhanku. Di dalam setiap sholat kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, maka konsekuensinya adalah kita harus mengeluarkan semua kebesaran makhluk yang ada di dalam jiwa kita. Kita harus keluarkan semua kehebatan dunia dari dalam diri kita. Dan kita harus memasukkan kebesaran Allah ke dalam jantung kita. Dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah. Ketika kalimah la ilaha illallah, ketika kalimah la ilaha illallah kita ucapkan yang terus dengan hati kita, maka di dalam kalimah la ilaha illallah itu ada kalimah la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud di dalam dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat langit dan bumi, kita melihat gunung-gunung dan daratan, kita melihat lautan dan daratan, bahkan kita melihat diri kita, itu adalah sebagai bukti, sebagai tanda perwujudan daripada Allah, daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa Allah ada, maka kita yakin bahwa kita akan selalu taat kepada Allah dan kita akan bisa membangkitkan gairah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, di dalam kalimat la ilaha illallah adalah ma'buda illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada la matluba illallah. Tidak ada yang kita cari di dalam hidup ini. Tidak ada yang kita cari di dalam jiwa kita ini kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan dunia kita, yang ke sawah pergi ke sawah, yang ke kantor pergi ke kantor, tetapi tidak lupa beribadah, tidak lupa menyembah Allah, karena yang dituju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada la maksuda illallah, bahwa tujuan akhir hidup ini, tujuan akhir hidup kita itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir hidup kita adalah mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, semua bertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil islami dina. Yang kedua, kita ridho Islam itu sebagai agama kita, sebagai agama satu-satunya jalan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu, ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Tidak ada satupun jalan keselamatan kecuali hanya Islam. Maka oleh karena itu, jadikanlah Islam ini sebagai rule of thinking. Jadikan Islam ini sebagai way of life. Jadikan Islam ini sebagai rujukan di dalam kehidupan. Jadikan Islam ini sebagai jalan keselamatan. Hadirin sedang jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah itu secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong, keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena sempurnanya ajaran Islam. Islam tidak hanya mengatur ibadah haji saja, Islam tidak hanya mengatur sholat saja, Islam tidak hanya mengatur perkawinan saja, tetapi Islam juga mengatur dari mulai saudara masuk ke dalam WC, saudara mau keluar dari WC, bahkan Islam mengatur sampai dengan cara memilih pemimpin sekalipun. Islam mengatur bagaimana cara memimpin rakyat. Islam mengatur bagaimana cara kehidupan kita sehari-hari. Semua diatur oleh Islam. Itu ciri Islam, ya'lu wa la yu'la alaih. Yakinkah kita bahwa ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam? Yakinkah bahwa Islam itu jalan keselamatan? Maka alangkah salahnya apabila ada seseorang yang berkata semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, hanya jalannya berbeda-beda. Itu dusta dengan sedusta-dustanya, karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ridho bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi kita. Begitu tidak, kita harus meyakini bahwa tidak ada makhluk yang ada di dalam dunia ini sesempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa di dalam dirimu wahai Muhammad itu adalah akhlak yang sangat mulia. Kita harus meyakini bahwa Rasul itu adalah uswatun hasanah,
suatu suri tauladan yang sangat baik, manusia yang sangat istimewa, manusia yang sangat sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara, tentu sebagai orang yang muslim mendidih otak kita, mendidih akal kita, mendidih darah kita ketika ada orang yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mensejajarkan Nabi yang agung disejajarkan dengan manusia biasa, betapa mendidihnya hati kita sebagai muslim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shallu ala nabi. Yang keempat, wabil Qur'ani imam. Kita ridho Quran sebagai imam kita. Sudahkah kita ridho Quran sebagai imam kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Quran itu sebagai imam, ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berjalan. Haram kata Quran, haram kita katakan. Halal kata Quran, halal kita katakan. Maka Quran qadahu ilal jannah. Quran akan membimbing kita, Quran akan mendorong kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu. Barang siapa orang yang menjadikan Quran itu sebagai makmumnya, ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Ke timur kata Quran, ke barat kita menuju. Haram kata Quran, halal kita katakan. Halal kata Quran, haram kita katakan. Maka saqahu ila nar. Quran akan menjerumuskan kita ke dalam neraka dunia, terlebih-lebih neraka akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka pelajarilah Al-Quran, karena Quran itu adalah sumber daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran akan mengeluarkan kita dari kezaliman. Quran akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju alam terang benderang. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah. Yang kelima adalah wabil Ka'bati kiblata. Kita tahu bahwa Ka'bah itu adalah merupakan simbol daripada Nahdlatul Ummah, daripada Istima'ul Ummah, bahwa kiblat adalah lambang daripada kebangkitan umat, lambang daripada persatuan umat, lambang daripada simbol bersatunya umat Islam di bawah kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, menjadikan kita husnul khatimah. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah. Karena itu kita jangan bosan-bosan terus menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu supaya kita hidup lebih damai, lebih terang, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, kita harus yakin bahwa ilmu itu, agama itu membawa kita daripada asalnya jelek menjadi buruk. Asalnya kita dari baik menjadi lebih baik lagi. Tetapi seandainya hijrahmu, ibadahmu, tahajudmu tidak menjadikan kau menjadi lebih baik, berarti ada yang salah dalam cara beribadahmu. Kalau hijrahmu, ibadahmu, tahajudmu menjadikan kamu menjadi ana khairum minhu, hijrahmu, tahajudmu menjadikan kamu merasa lebih baik daripada orang yang lain. Kalau hijrahmu menjadikan kamu sombong, kalau hijrahmu, ibadahmu, tahajudmu menjadikan kamu merasa orang lain itu salah semua, maka ada yang salah dalam cara bergurumu. Oleh karena itu, teruslah belajar minta perlindungan, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang haji semoga menjadi haji yang mabrur, dan semoga kita yang melaksanakan puasa kita
diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita bicarakan pada kesempatan ini, karena semakin banyak yang kita bicarakan akan semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di kelak kemudian hari. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum ya rabbal alamin.